Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Setelah kita membahas tentang hukum qadha salat dan kita mendapatkan keterangan dari jumhur ulama, 4 mazhab menyepakati tentang wajibnya melakukan qadha salat, dan itu dilakukan segera, jangan disengajakan untuk ditunda-tunda. Boleh dilakukan sekaligus setelah satu salat, lalu mengambil beberapa kali salat, atau boleh dilakukan selepas salat fardu lalu melakukan satu salat fardu dengan niat qadaan, dan bahkan boleh dilakukan di waktu faitah, yaitu waktu-waktu salat faitah itu salat yang tertinggal, boleh dilakukan di waktu-waktu yang sebenarnya terlarang, seperti ketika terbitnya matahari, turunnya matahari, dan tergelincirnya matahari. Ini diperkuat di dalam mazhab Syafi'i. Baik, untuk subuh hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang salatul jamaah wa ahkamuha. Kita akan mulai membahas tentang seputar hukum salat berjamaah dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Nanti di sini akan banyak terbahas panjang lebar tentang semua hubungan, semua yang bersangkut paut dengan salat jamaah. Hukum salat jamaah nanti terbahas tentang bagaimana melakukan pergantian imam, kemudian hukum masbuq, macam-macam. Dan ini panjang cerita, kita bahas satu persatu. Yang pertama disebut dengan berjamaah, yaitu al-irtibat al-hasil baina salatil imam wal ma'mum. Disebut berjamaah yaitu sebuah ikatan yang dihasilkan dari salat antara imam dan makmum. Ini disebut dengan jamaah. Kalau ada imam tidak ada makmum, tidak disebut jamaah. Ada makmum tidak ada imam, tidak disebut jamaah. Kemudian salat berjamaah ini dikuatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat 102, Allah mengatakan, wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Muhammad, kalau engkau sedang berada di tengah-tengah sahabatmu, maka dirikanlah salat bersama mereka. Ini suruhan untuk berjamaah.
Lalu kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik, lebih afdal daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat perbandingannya. Dalam hadis riwayat Muslim bi 25 darajah, perbandingan antara salat sendiri dengan jamaah 25 derajat. Jauh sekali antara salat sendiri dengan salat jamaah. Kita kalau tahu gaji orang 2 kali lipat di atas kita, itu saja membuat kita merasa rugi. Kita ingin pindah ke kantor dia, atau kita ingin menjadi dia. Itu baru mendengar 2 kali lipat. Padum gaji ro ni, berapa gaji bapa? 12 juta. Ditanya ke kita berapa gaji bapa? 6 juta. Sama-sama kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Dia 12 juta, kita 6 juta. Itu saja sudah membuat hati kita merasa tidak nyaman. Kok bisa? Kok bisa kita beda dengan teman kita? Padahal dulu waktu SD sama-sama bangai. Waktu SD sama-sama di celana. Tapi hari ini dia 12 juta, kita 6 juta. Resah. Itu keresahan itu menunjukkan akal kita sehat. Keresahan itu menunjukkan akal kita sehat. Kalau enggak sehat, enggak mikir. Orang gila enggak mikir berapa gaji orang. Kalau itu bisa membuat kita merasa tidak nyaman, kenapa orang hari ini merasa nyaman untuk salat di rumahnya, padahal dengan melangkah ke masjid, gajinya dari Allah 27 kali lipat dibanding salat sendiri. Jadi kalau sendiri di rumah 1 juta Allah tuliskan pahalanya. Contoh, begitu ke masjid, perbezaan interval waktunya paling 10 menit antara solat sendiri dengan masjid. 10 menit. Ya, itu pun karena kita menunggu datangnya imam atau imam menunggu makmum, macam-macam lah. Pulang padum gaji ro ni, ditanya sama orang yang solat sendiri, 27 juta. Ini baru subuh. Itu baru subuh. Kamu berapa? 1 juta. Tapi dia nyaman. Yang solat sendiri itu nyaman. Oh, menan. Besok enggak datang juga. Tidak merasa terpancing. Kok bisa yang pulang dari masjid 27 juta, yang di rumah 1 juta. Tidak merasa terpanggil, tidak merasa tersaingi, tidak merasa ingin dapat juga, tidak merasa. Berarti sehat tidak, Pak? Kerana sehat boleh berarti. Maka semua yang solat sendiri itu di rumah tidak sehat kepalanya. Bapa kasih tahu yang solat sendiri tetangga-tetangga bapa, irona hana sehat boleh. Kamu bawa dari masjid, kami pulang dari masjid, bawa pulang gaji 27 juta. Kamu 1 juta solat, hana sehat, pungorona. Begitu bapa bilang. Besok langsung bapa yang enggak bisa lari ke masjid. Itakat je lagi tubuh je ni. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, begitu besarnya kemuliaan yang Allah beri bagi yang menuju ke masjid. Dalam tanda kutip, terutama laki-laki. Ya, kalau perempuan punya fadilah sendiri, salat di rumah punya fadilah sendiri perempuan. Tapi perempuan boleh ke masjid, tidak dilarang. Apalagi berhubungan dengan majlis ilmu. Misalnya habis solat subuh datang mendengar, itu punya kelebihan yang bersambung. Itu tentang sekilas betapa besarnya
pahala melakukan salat berjamaah. Jadi yang disebut berjamaah ini dilakukan di masjid mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah tidak pernah Nabi mengimami isterinya atau siapapun saudaranya kecuali yang terjadi pada solat sunnah. Kalau solat fardu, Nabi selalu di masjid. Kalau solat sunnah seperti qiyamul lail, ada beberapa hadis. Ibnu Mas'ud pernah mencoba mengikuti solat qiyamul lailnya Nabi, solat tahajudnya Nabi. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud merasa menyesal kenapa ikut Nabi, karena tidak sanggup. Itu keterangan hadis dari Ibnu Mas'ud, enggak sanggup. Dia coba ikut Nabi. Rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran, salam naik lagi, bangun lagi, artinya setelah salam ambil lagi 2 rakaat. Rakaat pertama surat An-Nisa, rakaat keempat atau rakaat kedua pada bahagian kedua itu surah Al-Maidah. Ibnu Mas'ud berkata dalam hadis, aku sudah punya pikiran buruk. Dia tanya oleh sahabat, apa pikiran burukmu? Aku akan meninggalkan Nabi. Hai, aku termayang lu ikut Nabi. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi pernah berjamaah. Dalam hadis yang lain disebutkan Ibnu Abbas ketika Nabi bermalam di rumah bibinya Ummu Salamah. Nabi bangun tengah malam solat sunnah. Lalu Ibnu Abbas berdiri sebelah kiri Nabi. Nabi menyadari ada Ibnu Abbas di belakang, ditarik ke sebelah kanan, lalu solat berjamaah. Itu yang ada keterangan. Atas nama solat wajib, Nabi terlalu di masjid. Makanya kalau ada orang bertanya, kan sama pahala jamaah di rumah dengan jamaah di masjid? Tidak sama, Pak. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan solat jamaah di rumah kecuali uzur. Uzur itu Nabi pernah tidak berjamaah lagi dalam 18 hari sebelum meninggal. Dia dah sakit berat. Awal-awal sakit masih dituntun oleh sahabat untuk menjadi imam. Beliau duduk, sahabat berdiri dalam hadis. Lalu kemudian Nabi menyuruh mereka duduk mengikuti imam. Ketika Nabi semakin parah sakitnya, itu enggak keluar lagi. Disuruhlah Abu Bakar untuk menggantikan Nabi. Itu yang ada catatan Nabi tidak berjamaah atau di medan perang. Tidak solat di masjid, solatnya berjamaah di medan perang, di lembah-lembah. Selain daripada itu, kalau bukan musafir, beliau mukim, tidak pernah mengajarkan solat berjamaah bersama isteri. Maka jangan biasakan dan jangan mengira bahawa pahalanya sama, tidak. Kalau hujan lebat, tidak bisa ke masjid, itu sekali-sekali salat bersama isteri, anak di rumah, pahalanya dapat. Karena dianggap kita melakukan itu bukan keinginan kita, tapi karena uzur yang datang dari Allah. Tapi kalau sudah tiap malam salat bersama isteri, hanya karena menunaikan janji, dulu sebelum menikah isteri mengatakan mencari imam. Betul-betul je ke imam ni, Pak. Ini salah faham. Makanya ibu-ibu, tugas ibu mengusir suami. Usir suami. Kasih tahu sama ibu-ibu yang lain, kalau sudah azan subuh suami diusir. Ya petak. Ke mana? Ke masjid. Bangunkan dia ke masjid. Duhur bang masjid, azan. Asar bang masjid. Suruh ke masjid. Kalau perlu jangan kasih tidur dalam rumah kalau enggak ke masjid. Kalau berani. Ini amal yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan biasakan salat di rumah.
walaupun dapat pahala jamaah tapi tidak sebesar orang yang di masjid. Saking mulianya orang ke masjid, Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, man sarrahu ayyalqa Allah Ta'ala ghadan muslima, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan dianggap muslim, artinya selamat iman, selamat segala-galanya, nasihat Nabi, falyuhafidh ala haula'is salawat, kalau mau bertemu Allah dalam keadaan diterima oleh Allah sepenuh hati oleh Allah, maka jagalah salat 5 waktu. Bagaimana caranya? Haisu yunadi bihinna, salatlah di mana dipanggil salat itu. Maksud dipanggil di mana bunyi azan? Kan di masjid, di situlah disuruh salat, kata Rasulullah. Kalau ingin bertemu Allah dalam keadaan Allah menerima kita dengan sepenuh hati kita seorang muslim. Jadi salat menjadi bukti keridaan Allah. Fa inna Allah Ta'ala syarra'a li nabiyikum sunanal huda. Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunanal huda, yaitu petunjuk-petunjuk yang utama. Wa annahunna min sunanil huda, dan sunanul huda yang paling utama adalah salat 5 waktu. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, ini sudah mulai disebutkan oleh Nabi langsung. Seandainya kalian terbiasa salat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitih, sebagaimana orang yang suka melawan, mutakhallif itu suka berbeda, jadi berbeda dengan ajaran Nabi. Seandainya kalian terbiasa melakukan salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang suka melanggar sunnah nabinya, la taraktum sunnata nabiyikum, engkau telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum, kalau kalian sudah terbiasa meninggalkan sunnah nabi kalian, la dhalaltum, pasti satu saat engkau tersesat. Wa ma min rajulin yatatahhar fayuhsinu at-tahur. Lalu kemudian Rasulullah menyambung, tidaklah seseorang yang memperbagus wudu'nya, summa ya'madu ila masjidin min hazihil masajid, lalu dia menuju ke masjid dari masjid-masjid yang ada, illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah, maka janji Allah, setiap langkah ketika kita keluar dari rumah dicatat pahalanya oleh Allah. Setiap langkah, Pak, bukan 2 langkah 1 pahala. Setiap langkah, kita kan sekali langkah kanan 1, kiri 1, itu 2 pahala. Bayangkan kalau rumah kita di ujung, Pak. Kita berjalan ke masjid ini, ke musalla ini, kita jalan, Masya Allah, berapa ratus, mungkin sampai 1000 langkah. Kanan kiri, tapi jangan dihitung. Bapak jangan hitung, karena kalau bapak yang hitung, kemungkinan salah hitung. Biarkan malaikat yang menghitungnya. Malaikat tidak pernah salah dengan petunjuk Allah. Jumlah butiran hujan pun malaikat tahu berapa yang harus diturunkan di Lut Semawi. Bayangkan janji Allah, 1 langkah 1 pahala yang menuju ke masjid. Wa yarfa'uhu biha darajah, setiap langkah mengangkat derajat. Ini derajat di mana ni? Di akhirat, bukan derajat di dunia. Karena derajat di dunia tidak penting, Pak. Kadang-kadang makin tinggi derajat kita, makin hancur hidup kita. Dulu waktu kita pegawai biasa, kita aman, korupsi tidak, ambil gaji sendiri, Sabtu Minggu jalan-jalan, sore sudah pulang. Itu kalau gak jadi pegawai biasa.
malam bisa bersenda gurau dengan anak-anak dan isteri aman, isteri enggak marah-marah. Begitu derajat kita diangkat, dinaikkan jadi kepala ini, dinaikkan dari kabak ini, naik jadi kepala dinas, pulang habis Isya, Sabtu Minggu masuk kantor, itu enggak ada waktu lagi tu. Uang di depan mata tinggal teken 10 juta, teken 10 juta, proyek mana teken 10 juta. Itu belum lagi korupsi sana, korupsi sini. Semua urusan mulai menuju ke dosa. Derajat di dunia bahkan menghancurkan, kecuali kita diiringi dengan iman, baru selamat. Jadi tidak penting derajat di akhirat, di dunia. Jadi jangan mengira dengan solat jamaah setiap langkah mengangkat derajat, maksudnya derajat dunia. Belum semenjak belum sembahyang jamaah, alhamdulillah kerja kepala dinas. Itu salah. Di akhirat yang dimaksud, dan derajat kita diangkat untuk mendapatkan surga. Makanya bicara masalah derajat di akhirat, Rasulullah mengatakan dalam hadis, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang diangkat derajatnya ketika masuk surga. Ini sudah jaminan surga, tapi diangkat. Bagaimana maksud diangkat? Disyarah. Jadi surga dinampakkan Allah, ni surga Aden, ini surga ini surga ini, dinampakkan, tapi dia terus dinaikkan, terus dinaikkan. Jadi cuma lihat-lihat saja yang surga-surga, ukuran-ukuran di bawah. Karena kan surga itu couplingnya itu 3 tempat. Dia ada tiga settingan penduduk surga. Nabi yang mengatakannya. Settingan pertama, surga itu berada di wasatil jannah. Jadi perumahannya di tengah-tengah, tapi di bawah, di tengah, di bawah. Jadi seperti komplek ini, kita tinggalnya pas di tengah-tengah, jalan turun tengah. Itu komplek pertama. Komplek kedua, fi rabadil jannah, pinggiran surga. Jadi yang samping-samping, samping-samping, pinggiran-pinggiran kota. Itu rabat. Dan posisi ketiga, a'la al-jannah, iaitu posisi di atas. Kayak kami Pak, di atas. Ini posisi paling tinggi. Man sao lu bukan lain, kalau pujuk draw kan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang bawah melihat kompleks surga di atas? Kata Rasulullah, sebagaimana engkau melihat bintang hari ini dari bumi, begitulah jauhnya komplek di atas dengan di bawah. Hadis Nabi. Jadi komplek bawah penduduk surga, komplek samping penduduk surga, di atas Firdaus, kompleknya para nabi, syuhada dan salihin. Nah, ada seseorang dinampakkan surga, jadi dikelilingi, dibawa ke surga, tapi belum masuk. Artinya belum masuk, jangan tinggal di komplek ini. Terus dinaikkan sampai dia bertanya, anna li hadha ya Rabbi, anna li hadha, ya Allah, kenapa engkau terus mengangkatku begini, kenapa engkau terus memuliakanku? Maksudnya ini surga saja sudah senang orang, tetapi Masya Allah dia terus diangkat, terus engkau bukan di sini, tidak layak bagimu, terus naik, terus naik. Itu hadis. Lalu kemudian Allah menjawab, hadza bi istighfari waladika laka. Ini sebab istighfarnya anakmu untukmu. Ternyata permohonan ampun anak kepada orang tua itu pun bisa menaikkan derajat. Maka kalau anak bermohon-mohon kepada Allah agar orang tuanya mendapatkan kemuliaan di akhirat dengan kalimat Rabbighfirli atau apapun, kalimat Rabbighfirli wali walidayya atau sejenisnya, orang tua ini dengan kemuliaan anaknya dia bisa naik derajat. Itu maksud derajat dalam bahasa hadis-hadis Nabi. Jadi derajatnya nanti di akhirat. Maka kalau punya anak, jadikan investasi agar kita masuk surga. Jangan jadikan anak sebagai penyebab kita masuk neraka. Saya heran lihat hari ini beberapa anak
yang mengucapkan kalimat sayang papa. Papa meninggal, anak menangis, sayang papa. Tapi dia hari-hari pakai baju ketat. Dia hari-hari pacaran, dia hari-hari berada di belakang motor orang yang bukan mahram. Tapi mulutnya sayang papa. Papa sudah pergi duluan. Kita buat apa untuk papa? Dia tidak sadar amal dia menyiksa papanya. Ini yang kebodohan terjadi. Jadi mengira hanya dengan membuat ritual-ritual tertentu selamat bapaknya. Tidak. Anak itu Pak yang dilihat amalnya, dan itulah hasil kita sendiri. Itulah hasil kita sendiri. Nah, jadi maksud orang yang pergi ke masjid diangkat derajat di surga. Bisa bayangkan bapak yang tiap hari keliling-keliling dari komplek. Saya ada melihat beberapa orang Pak, itu jalan kaki dari ujung sana, terus menuju ke sini setiap waktu. Masya Allah, setiap waktu. Bisa hitung berapa langkah selama sudah 20 tahun kita menuju ke masjid. Itulah yang penyebab kita selamat. Dan jangan ragu dengan janji Allah dan Nabi. Kita ragu kalau janji teman kita sendiri, pajan kabayu hutang, insya-Allah bulu nuka. Ragulah terhadap janjinya. Tapi jangan ragu terhadap janji Allah. Makanya beruntung mereka yang diringankan kakinya menuju ke masjid. Itu ada yang mengatakan lagi, tapi ini kan bukan masjid, musalla. Saya sudah pernah jelaskan. Kalau kita buka kitab fiqih, masjid itu definisinya adalah bangunan yang didirikan di atas tanah yang telah diwakafkan. Jadi bukan tanah pribadi, di atas tanah yang telah diwakafkan, ya. Dan didirikan salat 5 waktu di dalamnya secara rutin. Itu disebut masjid. Yang ada Jumat disebut Al-Masjidul Jami'. Khusus yang ada Jumat dalam satu kampung, satu masjid, itu disebut Masjidul Jami'. Selain Masjid Jami', semua disebut masjid dengan syarat tadi. Selama berkumandang azan 5 waktu salat rutin, sudah disebut masjid, cuma bukan masjid jami'. Namun kita mengubah-ubah nama itu dengan versi kebiasaan kita. Kita rubah jadi menasa, musalla, langgar, surau. Maka ada orang yang mengira tidak ada tahiyatul masjid di menasah. Yang ada tahiyatul menasah. Mana tahiyatul menasah? Tahiyatul masjid lah. Ini kita datang ke sini, kita doanya apa Pak? Niatnya apa? Tahiyatul menasah atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid. Mana ada usalli tahiyatul menasah? Ini masjid, namun bukan masjid jami'. Makanya jangan kira, oh kalau kayak gitu kita ke masjid aja. Jangan ke sini, ini menasah. Salah, pahami dulu definisi masjid. Kita ini mulai ragu dengan definisi dengan nama masjid karena kita sendiri merubah-rubah nama itu. Baru tidak disebut masjid kalau tidak ada salat 5 waktu secara rutin dan bukan di atas tanah yang diwakafkan. Contoh musalla SPBU. Hanya betul musalla yang. Jangan salat tahiyat musalla di SPBU itu. Enggak dikira, tidak dihitung, Pak. Tidak berlaku itu. Dan enggak ada jamaah di situ yang secara rutin dilakukan. Kadang-kadang ada, itu pun berganti-ganti. Ya. Atau tempat singgahan musafir di restoran, di Suzuya. Itu. Cuma sayangnya orang ini tidak tahu. Ya. Orang hari ini tidak tahu mana masjid, mana tempat untuk solat, mana SPBU. Dia datang ke SPBU untuk apa? Solat. Datang ke masjid untuk apa? Kencing. Nak jak masjid pubuk dak tu'i tiat. Ke masjid dia tu'i. Pekan ni piuh di SPBU dak semayang tiat. Sembayang ke SPBU. Alah, masya-Allah. Ya. Ini ngut ujung. Ini orang yang begini lupa mana syariat-syariat yang harus dijalankan. Itu janji Nabi, setiap langkah diberikan pahala, diangkat derajat. Wa yahuttu anhu sayyi'ah, satu langkah menghapuskan satu dosa. Satu langkah menghapuskan satu dosa. Namun bahasa sayyi'ah yang dimaksud dosa kecil. Jadi bukan satu langkah dosa riba jatuh, satu langkah lagi dosa zina jatuh, satu langkah lagi dosa syirik jatuh. Tidak. Itu harus diiringi dengan taubatan nasuha. Tapi dosa-dosa kecil kita jatuh berguguran dengan datang ke masjid.
itu mulai dari pergi saja sudah jatuh itu dosa. Belum lagi waktu sujud, diletakkan dosa bertumpuk di atas bahu. Dalam hadis Nabi, begitu sujud berguguran dosa. Berguguran dosa. Jadi belum lagi habis salat ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah, kafarallahu khatayahu, Allah ampunkan semua dosa-dosanya, walau kana misla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Lihat bagaimana Allah memudahkan urusan untuk menghapus dosa. Namun jangan jatuh ke dalam dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, kata Allah. Selama engkau menjauhkan dirimu dengan dosa-dosa yang besar, mudah bagiku menghapuskan dosa-dosa kecil, kata Allah. Maka itu yang jangan jatuh, Pak. Jangan jatuh ke dosa besar. Ya. Jangan berzina. Berzina itu dosa besar. Sayangnya orang hari ini, Pak, begitu kita grebek orang berzina, kita pula yang disidangkan. Ini sebuah keanehan di akhir zaman, Pak. Benar kata Nabi, benar kata Nabi, engkau nanti di akhir zaman akan melihat orang berzina terang-terangan. Terang-terangan berzina. Dan itu sudah terjadi. Zina bisa dilihat di HP, zina bisa dilihat mengakses televisi, mengakses apa saja. Bisa dilihat zina. Dan nanti ketika engkau melihat orang berzina, kata Rasulullah dalam hadis, orang yang paling alim di antaramu cuma berani mengatakan, "Hai, jangan berzina di sini. Kalau mau berzina, sana, di balik tembok." Bapak cek hadisnya sahih. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, orang yang paling alim di antara kalian, paling saleh, cuma berani menasihati, menyuka berzina, baik hina. Jangan di sini berzina. Berzina sana di balik tembok. Maksudnya, kami minta kamar ke dia. Cari kamar sana. Begitunya lemah dakwah kita. Makanya kita ini berjuang di akhir zaman menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan fikir tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Maka bersabarlah di atas tantangan itu. Dan yang beramar ma'ruf nahi mungkar lebih baik daripada yang tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk surga itu kan bukan hanya sekedar berfikir, duduk, siram bunga sore, lalu makan bolu malam, lalu kemudian subuh datang lagi salat wajib. Masuk surga begitu saja. Pun dia fikir nak urang dalam surganya. Duduk nonton sinetron, masuk surga. Beli majalah, pasang IndiHome, lihat-lihat televisi, masuk surga, Pak? Tidak. Afa hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah engkau mengira begitu mudahnya masuk surga sedangkan Allah belum selesai mengujimu dan Allah ingin melihat siapa yang paling bagus jihadnya di antara kamu dan yang paling sabar menghadapi hidup di antara kamu. Makanya jangan ragu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau terjadi tantangan, bersabarlah. Tetap innal batila kana zahuqa. Tetap yang batil tetap kalah. Itu yang harus kita pegang, janji Allah. Makanya hana puya, Pak. Menyona ada apa-apa, lapor saya ikut lari bersama Bapak. Contoh. Yang contoh. Kemudian Nabi sambung. Nabi menyambung. Ini kita baru bicara tentang fadilah salat berjamaah. Ini sekarang baru boleh salat jam 7, Pak. Tapi saya tidak akan selesaikan sampai jam 7. Karena di antara Bapak ada yang PNS masuk hari Sabtu. Kita cukupkan 10 menit lagi dengan pertanyaan, kita cukupkan. Lalu Rasulullah menyambung, walaqad ra'aitana wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Engkau telah melihat, atau maksud Nabi, ketahuilah, orang yang benar-benar tidak mau menuju ke masjid untuk salat berjamaah dipastikan illa munafiq ma'lumun nifaq. Enggak mau lagi, Pak, sama sekali. Kalau masih sekali-sekali nampak, sekali-sekali hilang. Tapi yang benar-benar ingin melanggar sunnah Nabi ini, Rasulullah mengatakan, ketahuilah, dialah munafik sebenar-benarnya munafik. Jadi ini Nabi sudah mulai mengatakan bahawa ada jiwa nifak bagi mereka yang tidak pernah mau ke masjid untuk berjamaah.
Walaupun dia salat. Orang munafik itu salat, Pak. Yang enggak salat itu kafir atau fasik. Tapi munafik salat. Bagaimana salatnya munafik? Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Kalau dia melakukan salat, bangunnya dalam keadaan malas. Malas. Nanti tunda atau tidak mau berjamaah, azan terdengar, iqamah terdengar, tidak mau berjamaah, malas. Terkejar. Gepubut tapi bisa jadi di ujung waktu, hampir tamat, hampir selesai waktunya. Yura'unan nas, kalau dia salat menampak-nampakkan pada manusia. Jadi sekali-sekali datang, istilahnya apa? Long hadir Dia menyona acara bak long baik hanajak long sigaga bujak masjid. Dia ingin menampakkan, tapi kalau tidak ada rencana menampakkan, tidak disebut dengan riya. Yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Di dalam solatnya dia tidak menyebut dan mengingat-ingat Allah kecuali sedikit. Dalam semayang, pikiran tak kemana-mana, pikiran untuk menambah garasi rumah, pikiran untuk membeli televisi 55 inci, pikiran kredit belum habis bayar, pikiran nanti ini bagaimana urusan dunia, penuh dengan urusan itu munafik salat. Dan Rasulullah menyebutkan orang yang sifatnya ada nifaq di dalam hatinya, dia tidak suka berjamaah, tidak pernah berjamaah. Walaqad kana ar-rajul yu'ti bihi yuhadi bainar rijlain hatta yuqamu bainar rajulain hatta yuqamu fis saf. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dia akan segera menuju ke masjid dan berdiri di antara dua orang di dalam saf. Maksudnya dia mencari-cari untuk berada di dalam saf-saf salat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dengan derajat yang sahih. Ini kemuliaan orang yang berjamaah. Dan terakhir, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan basyiril masya'in, berikan kabar gembira kepada masya yamshi, berjalan, berikan kabar gembira kepada yang berjalan fiddulam, di dalam kegelapan, ilal masajid, menuju ke masjid. Kabarkan berita gembira, kata Nabi, kepada yang berjalan menuju ke masjid di waktu-waktu yang dulam, waktu gelap. Apa waktu gelap? Maghrib itu mulai gelap, Isya waktu gelap, subuh waktu gelap. Ini kan waktu gelap itu maksudnya suasana langit Allah buat gelap. Walaupun kita ada lampu jalan, maksudnya di masa Nabi memang betul-betul gelap. Masa Nabi kan enggak ada PLN, enggak ada lampu menuju ke masjid, memang betul-betul seput kan masa Nabi itu. Dalam gelap sahabat berjalan dari rumah menuju ke masjid, dalam gelap. Dan yang paling gelap Isya dan subuh, dan ini waktu yang paling berat dilakukan oleh munafik, oleh seorang yang punya sifat munafik. Paling berat dia salat, ini dua salat paling berat. Apa kata Rasulullah? Berikan kabar gembira yang sering salat menuju ke masjid, kata Nabi, di tengah-tengah kegelapan. Apa berita gembiranya? Bin nuritam yaumal qiyamah. Di akhirat nanti mereka akan diberi cahaya sempurna cahayanya. Jadi bukan cahaya redup-redup 8 watt, 10 watt, kan Pak? 1000 watt, dimulai dari alam barzakh. Terang benderang kuburan kita, ditemani amal saleh yang datang terang benderang. Hari kiamat diselamatkan Allah hanya gara-gara kita sering berada di dalam gelap. Kami turun, Pak, itu dalam gelap. Lampu jalan ada, tapi dalam gelap, Pak. Itu di antara waktu turun kami, itu ada yang sudah mengatakan, nyana kuntilanak idanginan bak tegahnya. Penyuhan pati nejak ada tiga ke. Itu pohon jemblang itu sudah dipotong hari ini, alhamdulillah. Pengakuan beberapa orang, hinan nai dang-dang. Sudah. Belum lagi masa anjing kahwin, Pak. Itu tidur di aspal. Kita lewat, dikejar. Dipikirnya kita anjing. Dilit bertuh, Pak, dilit, Masya Allah.
Itu contoh, berjalanlah menuju salat subuh, menuju salat isya, tunggulah kematian, habis itu dapatkanlah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah untuk menuju salat berjamaah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan libur kecuali memang ada uzur. Kalau kita sedang di kantor, kalau ada musalla di kantor, itu silakan salat di sana berjamaah. Tapi kalau bisa keluar ke masjid, tidak ada musalla di kantor, keluarlah. Yang jangan, kalau bisa, jangan sampai tidak salat berjamaah kecuali uzur. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib, Imam Al-Munziri, salah satu ulama mazhab Syafi'i yang mengarang kitab Targhib wa Tarhib, menyebutkan salah satu hadis, barang siapa yang salat jamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 40 hari, arba'ina yauman, 40 hari dalam hadis. Takbiratul ihram selalu bersama imam 40 hari, Pak. 40 kali 5 waktu, per kali 5 berarti 200 ke semayang. Betul, Pak, ya? 200 kali salat berhasil bersama imam, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, dijamin oleh Allah dia akan mendapatkan 2 kelebihan. Pertama, bara'atun minan nar, dijamin selamat dari api neraka. Yang kedua, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan segala dosa-dosanya. Ini yang pensiun-pensiun, Pak, yang sudah pensiun, kan di rumah kan tinggal tunggu-tunggu gaji keluar, nanti suruh anak kajak utas pen kacok gaji, kan begitu gaya hidup pensiun, Pak. Ini kan nggak ada kerja di rumah, tunggu-tunggulah azan. Artinya usahakan 40 hari berjamaah takbiratul ihram bersama imam, insya-Allah mati selamat, Pak. Insya-Allah mati selamat. Kalau mati memang wajib, cuma selamat. Ini yang penting kita fikirkan. Untuk apa fikir kali dunia ini, Pak? Apa yang sudah kita beli pun kita tinggalkan. Banyak yang sudah punya Pajero kemudian mati, tidak pernah Pajeronya dibawa ke dalam kubur. Tidak pernah. Maka pikir-pikirkanlah hidup, jangan terlalu habis-habisan, jangan terlalu mati-matian untuk sesuatu yang tidak dibawa mati. Mati-matianlah untuk sesuatu yang dibawa mati. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu 5 menit, 7 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin dibantu, silahkan. Silahkan, Ustaz. Waalaikumsalam. Menarik hadis yang terakhir, Ustaz, bahwa seorang yang berjamaah bertakbir bersama imam, maka mendapatkan 40 pahala dengan 2 manfaat. Pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang itu masbuknya masbuk yang paling akhir, artinya dia pun mendapat akhir sekali ketika rukuk bersama imam, hukumnya dihitung berjamaah atau Baik, jadi bukan mendapat 40 pahala selama 40 hari, kata Nabi. Maka dia dapat pembebasan dari api neraka. Bagaimana dengan yang masbuk? Tergantung, Pak. Kalau masbuknya terjadi sekali, ni dia udah niat ni, 40 huruf harul temeng, harus dapat 40 hari untuk salat bersama imam dengan takbiratul ihram bersama imam. Ternyata dalam 40 hari itu kan perjuangannya berat sekali itu, Pak. Kenapa pahalanya besar sekali? Karena berat. Memang kita dengar teorinya enak kan? Oh, menan 40 huruf. Oh, insya-Allah punya 40 huruf aku jaga dengannya. Insya-Allah, Pak, coba jaga, Pak. Terbangun subuh, terhalang zuhur. Apalagi hari ini dunia akhir zaman, kita tersiksa dengan jabatan dan pekerjaan kita sendiri. Berhasil 40 hari itu baru Allah jamin. Cuma begini, perlu dipahami juga sebelum saya jawab itu bukan bermakna setelah 40 hari sudah selesai. Kala 40 huruf.
Alhamdulillah. Hana kesemayang le yalinya. Insya-Allah dijamin neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya yang berhasil 40 hari seumur hidup sekali dia lakukan, insya-Allah terjamin. Walaupun yang lebih baik dia sambung sampai akhir hayatnya. Nah, bagaimana dengan yang masbuk? Nah, kalau masbuk itu terjadi karena uzur, dia udah niat nih, dapat, udah 23 hari dapat bersama imam. Rupanya hari itu mencret. Dia udah mau pergi ke musalla nih. Tiba-tiba mencret. Itu kan takdir Allah ke atasnya. Tidak bisa dia dapat. Lalu akhirnya tertinggallah jamaah di hari itu. Bagi tipe seperti ini termasuk dalam golongan hadis Nabi, iza maridal abdu aw safara, barang siapa yang sakit atau bersafar dan sebelum sakit atau safar dia ahli jamaah, maka pahalanya kana muqiman sahihan, kata Rasulullah. Dia dapat pahala sempurna seperti berjamaah walaupun dia tidak sempat berjamaah. Mencret di hari ke-23, maka dia tetap dihitung paketnya belum batal selama datang uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Mau pergi, jatuh motornya, Pak. Kecelakaan, jatuh. Akhirnya tidak bisa melengkapkan 40 karena jatuh, masuk rumah sakit, seminggu tidak bisa bangun. Tapi dalam seminggu itu Allah menghitungnya. Kenapa? Uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tipe masbuk yang dimaafkan dan dapat paket. Tapi model masbuk habis azan di musalla, kemudian duduk-duduk, begitu mau iqamah baru peluang. Kai iqamah begali nang pun kena aten dalam rumah. Kai iqamah ke dia nak ajak aju ke dia, kata si isteri. Baru dia lari. Sesudah iqamah baru pergi. Ini tipe begini, Pak. Walaupun sudah 39 hari, kalau ada yang model begini sengaja, itu batallah paket itu. Batallah paket itu. Jadi 40 hari ini, Pak, harus berturut-turut. Bahasa Nabi 40 hari itu berturut-turut, bukan 40 hari dalam setahun. Nah, jadi tergantung masbuk. Dapatkah dia paket tadi? Tidak, karena dia tidak bersama imam ketika takbiratul ihram. Jadi maksud takbiratul ihram bersama imam, kita tidak dihitung masbuk. Jadi imam sudah Allahu Akbar, kita terlambat sedikit sambil mempersiapkan diri dan niat, kita takbiratul ihram, namun imam sudah agak lama sedikit dari imam, itu tetap dihitung takbiratul ihram bersama imam. Baik, makanya masbuk itu boleh, namun jangan dijadikan kebiasaan. Jangan jadikan kebiasaan. Baik, ada lain, Pak Salman, silakan sedikit lagi. Waalaikumsalam. Ada orang tinggal di lingkungan masjid, azan tiap hari dia dengar, tapi diajak, dijawabnya belum dapat hidayah. Apakah ini termasuk ada unsur nifaq di hatinya? Baik. Ada orang berada di lingkungan terdengarnya suara azan. Lalu ketika ditanya, apakah Hana najak masjid? Dia mengatakan belum ada hidayah, belum datang hidayah, belum dapat panggilan. Ini sama seperti orang yang sudah punya NMAX, PCX, kemudian ada Velo 1,5 N yang model harga-harga 400 juta, 300. Ketika ditanya, belum daftar haji, belum ada panggilan. Ini sama nih posisinya. Apakah ini termasuk ke dalam nifaq? Kalau dia ada salat namun di rumah tidak mau menghadiri ke masjid, maka dia tergolong orang-orang yang telah ada kemunafikan di dalam hatinya. Bapak Ibu, kita ini tidak selamat di akhirat kalau ada kemunafikan dalam hati. Karena munafik itu lebih berbahaya daripada kafir. Namun munafik di masa Rasulullah benar-benar menghancurkan Islam. Munafik dalam urusan ibadah itu bisa menyebabkan bukan langsung dalam neraka, tetapi bisa menyebabkan berurusan dengan Allah lebih sulit. Dan munafik dalam ibadah termasuklah urusan solat yang malas tadi, juga termasuk tidak mau solat berjamaah karena alasan belum dapat hidayah. Ada kemunafikan, Pak. Maka perlu diamar ma'rufkan
Kita ini kan hadir, tapi kan mereka kan nggak pernah hadir. Yang nggak solat ini, yang selalu kena ngedut siapa? Yang hadir-hadir saja. Padahal yang hadir itu sudah baik-baik. Yang selalu dapat nasihat yang baik-baik. Yang disuruh-suruh yang baik-baik. Memang sudah solat jamaah. Yang dengar pengajian juga yang sudah baik-baik. Maka Nabi ketika sudah memberi tausiah di depan sahabat, Nabi selalu mengucapkan begini, falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Yang hadir tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Maka kita yang hadir beramar ma'ruf lah, ke samping paling kurang tetangga, hai nejak masjid. Atau kalau dia tidak mau ikut pengajian, paling kurang 3 mentang. Cuba ikut pengajian sekali aja. Kalau enggak cocok, enggak usah datang lagi. Sekali saja. Oh, dia enggak suka pengajian. Bapak jangan bilang pengajian. Ada nasi. ada nasi yang diberikan. Itu yang Bapak. Lumayan nasi gurih. Tapi hari ini saya enggak ada lihat tanda-tanda itu. Analogi tanda. Allah akan berikan di minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu Bapak, itu bukan tugas seorang tengku ustaz saja di atas mimbar. Yang dengar sampaikan. Karena enggak semua yang datang Jumaat juga orang baik-baik. Yang kena deut orang baik-baik, semuanya baik-baik. Yang tidak pernah datang bagaimana mau dengar? Tidak mau dengar. Kitalah urusannya, sampaikanlah kata Nabi kepada yang tidak hadir. Ibu-ibu sampaikanlah kepada yang tidak hadir. Nah, inilah dapat pahala sama. Saya dapat pahala, Bapak dapat pahala sama besar dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Baik, maka itu kemunafikan di saat merasa tidak dapat hidayah. Ya. Baik, kira-kira begitu Bapak, karena waktu kita jangan terlalu terlambat, tapi harus menunggu 10 menit baru boleh, baru masuk waktu duha pertama, artinya baru boleh melakukan salat kembali. Ya. Bagi yang ingin salat, silahkan, yang ingin pulang tidak dilarang. Demikian untuk subuh hari ini, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Ini Pak, dalam berminggu-minggu dan berbulan-bulan yang akan datang, ini seputar salat jamaah habis-habisan. Ini banyak sekali yang perlu kita fahami kembali tentang seputar salat jamaah. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.